Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Tatiana Putri Aprilia dan di samping saya Jessica Fianda Vira. Kami dari kelas 10-1, kelompok 1. Kami akan menceritakan sejarah Gunung Budeuk. Cerita Gunung Budeuk merupakan kisah dari Roro Kembang Sore dengan Joko Tawang yang menceritakan suatu kisah cinta yang berbeda kasta. Roro Kembang Sore adalah kaum bangsawan keturunan keluarga ningrat dari kerajaan Lembu Peteng. Sedangkan Joko Tawang adalah kaum sudra atau kaum miskin. Awal ceritanya bermula dari Roro Kembang Sore yang sedang berlari karena dikejar-kejar oleh Adipati Kalang bersama teman-temannya. Adipati Kalang mengejar Roro Kembang Sore karena suatu sebab, yaitu dia ingin mempersunting Roro Kembang Sore. Karena pada saat itu Roro Kembang Sore belum siap untuk menikah, meskipun sama-sama berasal dari kaum bangsawan. Jadi Roro Kembang Sore menghindari Adipati Kalang dan dia terus berlari. Roro Kembang Sore terus berlari menuju arah selatan sampai di desa Dadapan yang berada di pinggir lereng Gunung Kidul. Roro Kembang Sore ditolong oleh Mbok Rondo Dadapan untuk bersembunyi di rumahnya. Roro Kembang Sore bersembunyi di rumah itu sangat lama dengan tujuan agar Adipati Kalang dan teman-temannya tidak mengetahui keberadaannya. Mbok Rondo Dadapan mempunyai anak laki-laki dewasa yang bernama Joko Tawang. Joko Tawang merupakan pemuda yang ganteng. Tidak ada kecacatan fisik sama sekali. Akan tetapi cara bicaranya agak sedikit cadel atau jalannya kurang jelas. Joko Tawang dan Mbok Rondo adalah orang miskin yang tidak mempunyai apa-apa dan hanya menjadi buruh tani. Pada waktu itu, setiap hari Roro Kembang Sore dan Joko Tawang selalu bertemu di rumah itu. Mereka hidup bersama. Joko Tawang lama-kelamaan tumbuh rasa suka dan tertarik dengan kecantikan Roro Kembang Sore. Namun, Joko Tawang belum ada waktu untuk mengungkapkan perasaan itu. Pada suatu hari, Mbok Rondo Dadapan pergi ke pasar untuk berbelanja. Di rumah hanya ada mereka berdua. Joko Tawang berpikir, inilah saatnya, waktu yang tepat untuk mengungkapkan perasaan kepada Roro Kembang Sore. Dengan jujur, dia pun berkata, "Duh, Roro Kembang Sore, pujaan hatiku." Roro Kembang Sore sangat kaget mendengar panggilan pujaan hatiku dari anak Mbok Rondo itu. Joko Tawang pun terus terang berkata, "Aku tresno awakmu, apa awakmu gelem karo aku?" Dengan sedikit takut mengungkapkannya. Roro Kembang Sore salah tingkah dan bingung mau menjawab apa. Karena kalau dia menolak cintanya, Joko Tawang dia merasa tidak enak hati dengan si Mbok Rondo. Dengan alasan karena Roro Kembang Sore sudah lama bersembunyi di rumah Mbok Rondo Dadapan. Itu dan kesehariannya yang mencari makan adalah Joko Tawang. Dan apabila diterima, Roro Kembang Sore pun tidak mempunyai rasa cinta sepucuk kuku pun dengannya. Roro Kembang Sore sangat kebingungan untuk menolaknya, apalagi dia adalah keturunan kaum bangsawan, sementara Joko Tawang merupakan kaum sudra atau kaum miskin. Yang tidak mungkin kalau dia akan memotong sekat kasta. Pada kala itu kaum bangsawan dan kaum sudra berbeda jauh dan tak mungkin bersatu. Namun Joko Tawang tidak mengetahui sekat kasta, bahkan tidak mengetahui bahwa wanita yang dia inginkan adalah kaum bangsawan. Roro Kembang Sore pun masih ragu dengan Joko Tawang, sehingga menanyakan apakah dia benar-benar cinta dengannya. Joko Tawang meyakinkan kembali kepadanya dengan berkata, "Aku cinta padamu, sumpah mati." Setelah dipertimbangkan, Roro Kembang Sore memberikan syarat kepada Joko Tawang agar mereka berdua bisa menikah. Roro Kembang Sore berkeinginan memiliki seorang laki-laki yang bisa menjadi pelindung yang kuat, yang bisa mengayomi dan menyelamatkan dari mara bahaya.
Syarat dari Roro Kembang Sore adalah Joko Tawang diminta untuk menempa diri supaya memiliki kekuatan spiritual yang tinggi. Setuju dengan persyaratan yang diberikan oleh Roro Kembang Sore. Pada hari itu juga Joko Tawang berangkat bertapa ke gunung dengan membawa cikra atau tempat untuk membuang sampah agar ketika bertapa tidak kepanasan. Dengan tumbuh rasa ikhlas akan segala usahanya demi Roro Kembang Sore, maka akan ia lakukan dengan senang hati. Joko Tawang berangkat bertapa dengan tujuan untuk memenuhi keinginannya menikahi wanita yang dia sukai. Sesampainya di atas gunung, Joko Tawang langsung duduk bersila menghadap ke utara selatan atau barat daya, menghadap ke gunung kecil. Pada saat Joko Tawang berangkat tadi, Roro Kembang Sore juga berangkat meninggalkan desa Dadapan dengan tujuan akan pergi ke utara gunung. Pada saat itu, Mbok Rondo Dadapan sampai di rumahnya. Dia kaget karena suasana di rumahnya tidak seperti biasanya. Pada suasana rumah itu sangat sepi dan kosong. Lalu ia mencari Joko Tawang dan Roro Kembang Sore. Dengan inisiatif Mbok Rondo langsung pergi menuju Gunung Kidul yang dibuat bertapa Joko Tawang. Mbok Rondo mencari ke tempat itu karena sudah seperti biasanya Joko Tawang mencari rumput untuk pakan ternak dan juga mencari sayur di gunung itu. Pada akhirnya Mbok Rondo menemukannya. Dia sedang duduk bersila ke barat daya, sedang memakai topi dari cikra. Mbok Rondo Dadapan mendekatinya dan memanggil Joko Tawang karena Joko Tawang sedang fokus bertapa demi memenuhi permintaan dari Roro Kembang Sore. Maka Joko Tawang tidak menggubris panggilan dari Mbok Rondo. Dia terus berkonsentrasi karena takut pertapaannya gagal. Pada dasarnya dalam proses pertapaan itu memang banyaklah terjadi gangguan-gangguan seperti hujan atau datanglah sosok yang menyerupai wanita cantik seperti perawakan ibunya, gangguan dari alam maupun dari luar. Jadi Joko Tawang sangat berkonsentrasi dan dia tidak tahu bahwa yang memanggilnya itu memang benar-benar Mbok Rondo. Pada saat itu Joko Tawang tidak menyadari bahwa yang datang itu adalah Mbok Rondo. Dari situlah kemudian Mbok Rondo merasa jengkel dan marah hingga akhirnya mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Dia berkata, "Dasar anak yang tidak tahu diri, anak yang diajak bicara tidak bisa menghargai, anak yang tidak bisa menghargai dan menjawab panggilan dari ibunya sendiri. Dasar anak budak seperti batu." Seketika itu Joko Tawang dikutuklah untuk menjadi sebuah batu selamanya. Kata budak menurut arti bahasa Jawa artinya adalah seorang yang tidak bisa mendengarkan dengan sempurna. Maka daripada itu Joko Tawang disebut dengan Joko Budak. Gunung Budak adalah gunung yang sudah tidak aktif itu memiliki berada pada ketinggian 585 mdpl. Gunung Budak berada di Desa Tanggung, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung. Gunung ini memiliki dua jalur pendakian untuk menuju ke puncak. Jalur berada di utara dengan karakteristik medan yang terjal dan licin ketika musim hujan tiba. Dan jalur kedua berada di sebelah barat dengan medan yang cukup aman dan akan melewati situs bersejarah yaitu Gua Tritis. Ditambah lagi terdapat tali untuk menambah kemudahan pengunjung sampai ke puncak. Lama pendakian untuk sampai ke puncak ini memerlukan waktu 2 jam perjalanan. Pengunjung akan melewati berbagai jenis flora dan fauna di sini. Meski tidak setinggi gunung lainnya, Gunung Budak memiliki pemandangan menakjubkan saat matahari terbit dan terbenam. Para pendaki pun dapat menikmati keindahan malam saat lampu-lampu mencapai kota Tulungagung. Pesona wisata Gunung Budak menjadikan gunung ini lebih menarik. Sementara itu, untuk masuk ke gunung ini hanya membutuhkan biaya Rp5.000 per orang. Pengunjung ini juga dapat berkemah dan menyewa tenda di sini. Gunung ini memiliki ciri khas unik berbentuk cingkrak, yaitu tempat pembuangan sampah. Sekian cerita Gunung Budak dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Anjar Laili. Saya Kristina Ameila Manggarani. Kami dari siswi SMA Negeri 1 Gondang ingin mewawancarai Bapak tentang sejarah Gunung Budak ini. Sebelumnya perkenalkan nama Bapak dulu. Ya, nama saya Pak Mul, nama lengkap saya Pak Mulyani. Umur berapa Pak kalau boleh tahu? Umur saya 53. Sudah lama Pak di sini, kerja di sini? Kalau di sini sudah mulai tahun 2011. Waktu itu bukanya mendirikan pos wisata ini. Sejak itu sampai sekarang. Legenda apa yang berkembang di tempat ini, Pak? Kalau tentang legenda itu kayak tentang Gunung Budak adanya, bukan legenda, cerita Gunung Budak. Ceritanya. Oh, ceritanya Gunung Budak gini. Kalau Gunung Budak itu ada sejarahnya, ada hubungannya dengan Nyai Lorong Bangsore. Nyai Lorong Bangsore itu yang bertempat di Gunung Bulu ya. Gunung Budak itu sebenarnya dulunya namanya Joko Tawang. Terus Nyai Lorong Bangsore itu anaknya Adipati Petak Kali. Waktu itu Nyai Lorong Bangsore itu merasa cinta dengan Pangeran Lembu Beteng, tetapi dengan orang tuanya tidak boleh. Terus akhirnya dicari si Pangeran Lembu Beteng sama Adipati Petak. Adipati Petak itu namanya Pangeran Begalem. Terus ketemu, akhirnya Pangeran Lembu Beteng dibunuh, berkelahi, akhirnya kalah, mati, dibunuh sama bapaknya Nyai Lorong Bangsore. Akhirnya setelah itu Nyai Lorong Bangsore diajak pulang, tidak mau, akhirnya lari bersembunyi. Terus ketemu ibunya Joko Tawang. Joko Tawang itu Mbok Rondo. Terus ditolong, diajak pulang Nyai Lorong Bangsore. Sampai di rumah, si ibunya itu kan punya anak Joko Tawang itu. Akhirnya Joko Tawang kan suka sama Nyai Lorong Bangsore. Setelah itu mengucapkan perasaannya Joko Tawang sama Nyai Lorong Bangsore, tapi Nyai Lorong Bangsore tidak mau. Akhirnya Nyai Lorong Bangsore kembali lagi sembunyi di Gunung Bulu. Terus waktu itu sekitar sini kan banjir. Nyai Mbok Rondo itu sama Joko Tawang ngungsi naik ke gunung sekitar sini, yang dekat kan gunung sini. Jadi ini belum ada namanya. Terus akhirnya setiap hari kan ngelamun, si Joko Tawang itu ngelamun. Terus sampai gunung sini bikin pondok seperti gubuk. Waktu itu mau hujan. Setelah itu ibunya si Joko Tawang nyapu bersih-bersih, bawa cikrak sama sapu. Terus dicari-cari, terus setelah selesai bersih-bersih nyari anaknya si Joko Tawang. Joko Tawang dipanggil-panggil ibunya tidak dengar. Masalahnya itu Joko Tawang itu kan ngelamun. Dicari-cari, akhirnya ketemu, dipanggil-panggil, tidak semaur, akhirnya ketemu di belakang rumah. Si Joko Tawang ngelamun sama Nyai Lorong Bangsore. Akhirnya ketemu, ibunya Joko Tawang bilang, kamu ini dipanggil-panggil ibu kok tidak mau jawab. Kamu ini kok bisu seperti batu, kok diblek seperti orang budak. Kamu ini memang budak, akhirnya dikudung cikra karo ibunya. Terus ibunya ditinggal kembali ke pondoknya. Belum sampai pondok ada petir nyambar jeler. Mbok ibunya Joko Tawang kaget, noleh ke belakang, ditoleh anaknya sudah jadi batu. Sampai sekarang ceritanya akhirnya gunung sini dinamakan Gunung Budak. Ibunya kan nyebutnya kan, kamu memang budak, dipanggil orang tua tidak mau semau. Gunungnya yang itu
itu yang seperti Kudungan Cikra itu. Ada kayunya besar itu. Iya. Seperti itu ceritanya. Gunung Budak cukup begitu. Selanjutnya benda apa yang paling unik di sini, Pak? Ini kalau peninggalan sejarahnya. Kalau peninggalan sejarahnya, benda sini dinamakan batu joli. Batu joli bentuknya seperti ya yang seperti sana itu ada seperti kotak itu ada tutupnya itu. Iya. Di atas itu loh. Nah, Iya, itu Pak. namanya batu joli. Itu yang duplikatan, yang asli fotonya itu. Sekarang ditaruh di atas gunung sana, di puncaknya sana, dikurung sama besi. Itu namanya batu joli. Apa kegiatan yang paling sering wisatawan lakukan di sini, Pak? Kalau untuk kemah-kemah sering kemah-kemah, terus apa ya, seperti reuni ya juga bisa ada. Kalau hari-hari Minggu wisata-wisata banyak di sini. Seperti pendaki juga, Pak. Pendaki bisa banyak juga. Yang paling ramai malam Minggu, hari-hari biasa ada, tapi tidak seberapa. Peristiwa yang paling sering terjadi di sini apa? Peristiwa penting yang terjadi di sini. Peristiwa, Biasanya. maksudnya kecelakaan apa? Peristiwa. Bukan, Pak, kayak peringatan gitu loh, Pak. Wow, kalau peringatan kalau di sini setiap 1 tahun itu bulan Suro itu ada yang namanya Kira Pusaka atau kemah budaya gitu, atau kirap budaya itu ada tiap tahun. Pengalaman Bapak selama bekerja di sini yang paling berkesan bagaimana? Kalau pengalaman ya apa ya, cuma senang gitu aja. Saya sabar ambil, saya ini kan apa ya, tugasnya untuk bersih-bersih sama ngawasin orang-orang yang dolan-dolan ke sini. Siapa pengunjung yang paling sering ke sini, Pak? Ya, Kayak dari luar kota Atau mahasiswa? mahasiswa itu yang biasa kemah-kemah di sini, IAIN ada, terus UIN itu sering-sering kemah di sini. Baik, Pak, cukup segini saja pertanyaan, mungkin pertanyaan seperti ini saja. Terima kasih atas waktunya, Bapak. Ya, sama-sama. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.